Bab 3286, Wajah atau Kehidupan. Dusuan semakin merasakan kekuatan pihak lain. Dia menahan rasa sakit yang parah di pahanya dan tidak berani melakukan perlawanan apapun. Saya telah menyinggung senior saya. Dan saya layak mati. Saya bersedia dihukum. Masalahnya di sini, ketiga saudara laki-laki saya bersama-sama tidak cukup untuk bertarung dengan satu tangan. Dari awal hingga sekarang, pria berbaju hitam ini terlihat agresif, namun ia selalu penyayang, jika tidak mereka bertiga bisa saja terbunuh di tempat. Sangatlah bodoh untuk menolak dalam situasi ini, dan adalah bijaksana untuk menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Duan Heng dan Lu Xiao juga menyadari hal ini, berjuang untuk turun dari tembok, dan mengikuti Dusuan dari dekat. Kami juga bersedia menyerah kepada para senior dan menerima hukuman. Pria berbaju hitam itu melirik ketiga orang di kakinya dan berkata dengan suara dingin, sekarang saya memberi Anda dua pilihan, ambil 1 miliar kristal abadi tingkat rendah ke gedung alkimia sekte pengobatan kuno. Minta maaf, atau mati. Ini, ekspresi mereka bertiga berubah, dan mereka menyadari apa masalahnya. Ternyata itu adalah menara dan yang kurang dikenal. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda dari luar akan memiliki pendukung yang begitu kuat. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, mereka tidak akan berani datang mencari masalah meskipun mereka memiliki 100 keberanian. Hanya saja masalahnya sangat besar. Jika mereka datang untuk meminta maaf dan memberikan 1 miliar kristal abadi sebagai kompensasi, wajah King Feng dan Lou akan hilang sama sekali. Karena itu, ketiga orang itu ragu-ragu. Kenapa? Kamu tidak mau. Kalau begitu aku akan membunuhmu, dan tidak akan ada lagi omong kosong. King Feng dan Lou mulai sekarang. Menurutmu lebih penting kehilangan muka, atau bertahan hidup? Pria berbaju hitam perlahan mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba niat membunuh yang kuat meletus, membuat tiga orang di depan mereka langsung gemetar, dan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Senior, ayo pilih yang pertama. Kami bersedia meminta maaf dan memberikan kompensasi. Dusuan membuat pilihan dengan tergesa-gesa, takut dia akan ditampar sampai mati jika dia melambat. Menghadapi pria berbaju hitam ini, dia yakin akan membunuhnya. Di hadapan pria kuat, ketiganya tidak jauh berbeda dengan semut. Kalau begitu, lakukan saja apa yang aku katakan dan jangan pintar-pintar, jika tidak kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Tapi Dusuan dan yang lainnya tahu bahwa ini bukanlah mimpi atau ilusi. Bagaimanapun, luka di tubuh mereka adalah nyata. Mereka berjuang untuk bangun, mengeluarkan ramuan penyembuh, meminumnya, dan duduk di meja lagi. Duan Heng melihat sekeliling, lalu membubarkan kesadarannya. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, lalu berbisik. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menundukkan kepala seperti anak itu? Lu Xiao melanjutkan dan berkata, ya, maka menara King Feng dan kita akan sangat dipermalukan. Suan menghela nafas, ini memalukan. Bagaimanapun, menara alkimia masih ada, dan hidup kita masih ada. Jika kamu melanggar perintah senior, apakah menurutmu semua ini akan tetap terjadi? Ini, Lu Xiao tampak bingung. Dengan sedih, mereka juga memahami kebenaran ini, tetapi hati mereka merasa sangat sedih. Awalnya saya mengira pihak lain hanyalah orang luar yang bisa dimanipulasi dengan santai. Hasilnya bagus sekarang. Daripada mendapatkan 1 miliar kristal abadi tingkat rendah, saya harus mengirimkan 1 miliar kepada orang lain. Ayo pergi. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Kita hanya bisa menyalahkan kita karena buta dan memprovokasi orang yang seharusnya tidak kita provokasi. Dusuan berdiri tidak menghancurkan ketiganya, ternyata mereka meminta maaf kepada yang lain. Di saat yang sama, sedikit keraguan muncul di hati saya, siapakah pemuda itu? Kenapa ada beken yang begitu kuat? Dari mana asal-usul pria berbaju hitam ini? Puncak Daluoxian, atau Raja Abadi yang lebih kuat? Keraguan di hati mereka tidak dapat terjawab untuk saat ini.
Mereka bertiga meninggalkan menara King Feng dan bergegas menuju sekte pengobatan kuno bersama-sama. 33 Novel Network. Ye Bufan turun ke bawah dan mencari di depan pintu. Dia masih tidak dapat menemukan Yu Huafei, dan dia merasa gugup. Mungkinkah terjadi sesuatu pada gadis kecil ini? Secara logika, seharusnya tidak demikian. Waktu yang disepakati belum tiba, King Feng dan Lou seharusnya tidak terlalu bersemangat untuk mengambil tindakan, bahkan jika itu dilakukan, itu harus merugikan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan gadis kecil ini dan membawanya pergi bersamanya. Hanya saja sangat sulit menemukan seseorang di kota harta karun ini. Ada banyak toko di sekitarnya, dan masing-masing toko memiliki batasannya sendiri. Pada dasarnya tidak mungkin untuk memindainya dengan indera spiritual Anda. Dalam hal ini, kita hanya dapat menggunakan metode paling primitif, mencari sambil berjalan. Ye Bufan dipenuhi dengan semangat dan mulai mencari Yu Huafei di sekitar menara dan. Namun setelah lama mencari, ia tetap tidak melihat siapapun. Melihat waktu yang ditentukan semakin dekat, hal ini membuatnya semakin cemas. Jika dia tidak bisa pergi, dan orang-orang dari menara King Feng dan datang mengunjunginya lagi, saya khawatir tidak ada cara untuk menolaknya. Kemana perginya gadis kecil ini? Mungkinkah dia diculik? Jika itu orang lain, dia akan meninggalkan Yu Huafei dan ditinggal sendirian, tapi dia tidak bisa. Sebagai seorang laki-laki, dia tidak bisa meninggalkan seorang wanita sendirian ketika terjadi bencana, apalagi dia adalah saudara perempuan Yu Hualing. Saat dia melihat sekeliling dan berkeringat deras, sesosok tubuh kurus tiba-tiba muncul di hadapannya. Gadis kecil itu memegang kantong kertas di tangan kirinya dan kaki ayam panggang emas di tangan kanannya. Dia makan sambil berjalan, mulutnya penuh minyak dan dia bersenang-senang. Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya, dia khawatir dia akan diculik, tapi dia tidak menyangka bisa makan begitu bahagia di sini. Sosoknya melintas di depan Yu Huafei, kakak ipar. Kemana kamu pergi? Kakak ipar, aku sedikit lapar, dan aku tidak ingin mengganggumu, jadi aku keluar untuk membeli makanan. Yu Huafei berkata sambil mengangkat tangannya. Kantong kertas di tangannya berkata, stik drum ayam dengan cincau adalah makanan khas di sini. Enak sekali. Kamu harus mencobanya juga. Kita akan membicarakannya nanti. Ayo cepat pergi. Melihat waktu yang disepakati telah tiba, Ye Bufan tidak punya waktu untuk makan ceker ayam, jadi dia membawa gadis kecil itu dan berlari kembali dengan penuh semangat. Anda harus cepat dan kembali ke menara alkimia sebelum dapat menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri dari sini. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku berlari begitu cepat. Aku bahkan tidak bisa makan stik drum ayam. Gadis kecil itu ditarik ke depan olehnya, tubuhnya terus terbentur, dan stik drum di tangannya bergetar ke atas dan ke bawah sambil mengusap wajah kecilnya. Itu noda minyak. Bibi, jangan makan dulu. Sudah berapa lama? Ye Bufan tidak bisa berkata-kata. Dia meraih kaki ayamnya dan memasukkannya ke dalam ring, lalu berlari ke depan dengan cepat. Yu Huafei cemberut, dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya, kakak ipar, mengapa kamu terburu-buru? Ye Bufan berkata, kamu harus segera pergi. Akan terlambat ketika orang-orang dari King Feng dan menara tiba. Kakak ipar, kamu sangat kuat, apa yang kamu takuti dari mereka lakukan. Tampar saja dia sampai mati. Petik 2. Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya. Aku tidak tahu apakah ini kecil gadis itu berpura-pura menjadi bodoh atau benar-benar bodoh. Dia adalah seorang abadi yang hebat, dan bahkan seorang luo abadi yang hebat. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dan melarikan diri bersama gadis kecil itu, tetapi ketika dia kembali ke pintu menara alkimia, dia langsung tercengang. Saya melihat Lu Xiao dari depan berdiri di depan pintu, dan ada dua orang di sampingnya, keduanya dibudidayakan secara mengesankan oleh Daluo Immortal. Hati Ye Bufan tiba-tiba tenggelam ke dasar, sudah berakhir, sepertinya aku masih terlambat satu langkah. Bab 3287, Bersujud dan Meminta Maaf. Melihat dua Dewa Luo yang agung dan Dewa Agung datang ke arahnya, Ye Bufan menghela nafas.
Sepertinya dia hanya bisa menghemat uang untuk menghindari bencana. Namun, selalu tidak ada kredibilitas di dunia peri. Bahkan jika dia memberikan 1 miliar kristal peri tingkat rendah, sulit untuk mengatakan apakah pihak lain akan melepaskannya. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Yu Huafei di sebelahnya. Serahkan ini padaku. Cepatlah dan tunggu aku di tempat kita tinggal di luar kota. Bisa melarikan diri sedikit. Mungkin, tapi aku pasti tidak bisa pergi bersama gadis kecil ini. Ye Bufan sangat cemas, tapi Yu Huafei bertingkah seperti orang normal. Kenapa aku harus pergi? Ada banyak alasan. Ayo cepat pergi. Mereka sudah ada di sini sebelum kamu menyadarinya. Melihat gadis kecil ini tidak mendapat cukup makanan dan garam, Ye Bufan sangat ingin mati. Yu Huafei berkata sambil tersenyum, apakah kamu berbicara tentang ketiga orang tua ini? Kakak ipar, mengapa kamu takut pada mereka jika kamu begitu kuat? Seharusnya mereka takut padamu. Menangis saat ini. Dia sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia mengalahkan Daluoxian? Saat keduanya sedang mengobrol, Dusuan dan 3 orang lainnya sudah mendekat. Sudah berakhir, sepertinya kita tidak bisa pergi sama sekali. Ye Bufan menghela nafas lagi, mengulurkan tangannya dan menarik gadis kecil itu ke belakangnya. Menurut idenya, dia harus berbicara baik dengan ketiga orang ini. Jika tidak berhasil, dia akan menyerahkan 1 miliar kristal abadi tingkat rendah. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, 3 orang yang dipimpin oleh Dusuan membungkuk dan jatuh ke tanah. Tuan Master Alkimia Abadi, kami di King Feng dan Lou adalah orang-orang yang menyinggung kami sebelumnya. Mohon memiliki banyak dari mereka dan jangan berdebat dengan kami. Melihat 3 orang di depannya, Ye Bufan tercengang sejenak. Tidak tahu apa yang terjadi. Dia mengangkat tangannya dan menepuk telinganya untuk memastikan pendengarannya normal dan tidak ada yang salah. Apa yang sebenarnya terjadi? 2 Dewa Luo Agung dan 1 Dewa Abadi Agung menundukkan kepala dan meminta maaf pada diri mereka sendiri. Bagaimana ini mungkin? Pikirannya berputar dengan cepat, tetapi setelah berpikir lama, dia masih tidak bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia dapat dengan jelas melihat kesombongan Lu Xiao sebelumnya, tetapi sekarang setelah 2 Dewa Luo yang hebat telah ditambahkan, mengapa dia tiba-tiba menjadi pengecut? Mungkinkah orang-orang di Menara King Feng dan meminum obat yang salah? Dusuan dan 3 lainnya menundukkan kepala, sangat gugup. Jika dia tidak bisa memenangkan pemahaman pemuda di depannya, dengan metode pria berkulit hitam, saya khawatir tidak akan ada lagi Menara King Feng dan di kota Jubao, dan mereka bertiga tidak akan bisa, untuk menyelamatkan nyawa mereka. Setelah menunggu lama, melihat Ye Bufan tidak berbicara, mereka menjadi semakin gugup, berpikir bahwa pihak lain tidak menyukai kurangnya ketulusan mereka dalam meminta maaf. Dusuan akhirnya mengertakkan gigi dan berlutut sambil terjatuh. Melihat kepala keluarga sedang berlutut, 2 orang yang tersisa tidak berani ragu dan mereka semua jatuh ke tanah. Pada saat ini, banyak makhluk abadi berkumpul. Orang-orang ini sangat akrab dengan 3 raksasa King Feng dan Lou. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa ketiga orang ini akan berlutut dan meminta maaf kepada seorang pemuda di jalan, yang hanya menumbangkan pandangan semua orang. Apa yang terjadi? Luoxian Agung dari Menara King Feng dan benar-benar berlutut. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Tidak mungkin aku terpesona. Aku akan membunuh pemuda ini. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu hebat? Orang-orang ini tercengang dan membicarakannya. Banyak orang yang tidak dapat mempercayai mata mereka. Sebagai Daluo Immortal, Dusuan dan yang lainnya secara alami dapat mendengar diskusi orang lain dengan jelas, dan wajah mereka terasa panas. Tapi tidak ada jalan lain, ini masalah hidup dan mati, aku hanya bisa meletakkan wajahku di selangkangan. Dusuan berkata, lagi, Tuan Master Alkimia Abadi, saya, Rumah Alkimia King Feng, telah menyinggung saya sebelumnya, dan sekarang saya bersedia menebus kesalahannya. Ini ada 1 miliar kristal abadi, terimalah. Peti harta karun cincin hadiah dipegang di kedua tangan dan dikirim ke atas kepala. Ye Bufan menelan ludah dan melihat cincin di depannya, merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi.
Bukankah dia mencoba memerasnya demi 1 miliar kristal abadi? Mengapa dia berubah pikiran dalam waktu sesingkat itu dan malah mengirimkan sendiri 1 miliar? Apakah ini lelucon? Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa berlutut dan bercanda? Selain itu, pihak lain adalah Luosian yang hebat, dan dia melakukannya di depan banyak orang. Tapi apapun yang terjadi, cincin itu telah dikirimkan kepadamu, jangan menyerah. Sejalan dengan prinsip tidak memanfaatkan bajingan itu, Ye Bufan mengulurkan tangannya dan meraih cincin penyimpanan di telapak tangannya. Kesadarannya memindai miliaran kristal peri yang tersusun rapi di dalamnya, tidak sedikit di antaranya. Lalu dia melambaikan tangannya, kalian semua bangun. Melihat Ye Bufan menyingkirkan cincin penyimpanan, mereka bertiga merasa lega dan bangkit dari tanah. Meskipun mengeluarkan miliaran kristal abadi masih membuat mereka kesakitan, pada akhirnya, hal ini tidak sepenting nyawa mereka sendiri. Dusuan berkata dengan hormat lagi, Ye Yixian, kali ini menara King Feng dan kami yang salah. Jika Anda membutuhkan sesuatu di kota pengumpulan harta karun ini di masa depan, berikan saja kami perintah Anda. Kami akan berusaha sekuat tenaga dan aku tidak berani membangkang sedikitpun. Oh, Ye Bufan mengangguk. Pada saat ini, hatinya masih bingung. Dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu begitu sopan padanya, dan dia bahkan seorang sedikit takut. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan pergi. Misi telah selesai. Dusuan takut akan malam yang panjang dan banyak mimpi, jadi dia tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Membungkuk lagi, ketiga orang itu buru-buru pergi dari sini. Melihat punggung mereka, yang satu berjalan sedikit pincang, sementara yang lain pucat dan sesak, jelas hanya terluka. Ye Bufan sepertinya memahami sesuatu. Mungkinkah mereka baru saja dihukum berat oleh seseorang, jadi mereka membungkuk padanya. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Jika dia ingin mengalahkan ketiga orang ini, dia setidaknya harus setinggi Daluosian di tahap akhir, atau bahkan lebih tinggi. Dan saya tidak punya kenalan sama sekali di sini, apalagi orang kuat di puncak Daluo Immortal. Ini sama sekali tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Mengapa ketiga orang ini bersujud dan mengakui kesalahannya? Baru sekarang pikirannya menjadi lebih jernih. Dia harus meninggalkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Tapi ketika dia melihat ke atas lagi, Dusuan dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Lupakan saja. Itu bukan hal yang buruk. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Karena dia tidak bisa memahaminya, dia tidak mau memikirkannya. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan Treasure City besok, dan apa yang terjadi di sini tidak masalah. Kakak ipar, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda sangat kuat. Ketiga lelaki tua ini sangat ketakutan sehingga mereka berlutut ketika mereka bertemu. Yu Huafei tersenyum, seolah-olah semua ini dianggap remeh. Ye Bufan masih merasa seperti sedang bermimpi sampai saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat cincin penyimpanan di tangannya. Oke, ayo kembali dulu. Sudah ada lautan manusia di sini, dan dia tidak ingin tinggal di sini lagi, jadi dia membawa Yu Hua dan terbang kembali. Tapi tidak jauh setelah dia keluar, dia melihat sesosok tubuh berkedip, dan penegak hukum lapis baja emas muncul di depannya. Bab 3288 Mengapa saya harus pergi? Ye Bufan meliriknya, Tuan penegakan hukum, ada apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Itu, seperti ini. Penegak hukum lapis baja emas tidak lagi memiliki arogansi dan arogansi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Saya telah mengetahuinya dengan jelas. Kesalahan ada pada Zhou Long dan orang-orang itu, dan tidak ada hubungannya dengan ahli ramuan. Pada titik ini, dia mengulurkan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya. Ini adalah kristal abadi yang kamu miliki sebelumnya, sesedikit mungkin. Semuanya dikirimkan kembali kepadamu. Petik 2. Ini, Ye Bufan tertegun sejenak. Tanpa diduga, uang yang dia keluarkan dikembalikan kepadamu. Apa yang terjadi hari ini sungguh mencengangkan. Satu demi satu hal di luar dugaannya. Tuan Alkemis Abadi, tolong ambil kembali, dan jangan bergaul denganku.
Penegak hukum lapis baja emas menurunkan posisinya, wajahnya penuh sanjungan. Awalnya terbang ke sini setelah Yuhua, dia kebetulan melihat 3 raksasa menara King Feng dan berlutut di tanah dan bersujud untuk meminta maaf kepada Ye Bufan. Sebagai penegak hukum, dia mengetahui dengan jelas semua kekuatan utama di Treasure City, orang seperti apa yang dapat diprovokasi, dan orang seperti apa yang harus dijauhkan. Menara King Feng dan jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dia ganggu. Belum lagi pemilik menara ketiga, bahkan bawahannya akan menjauh darinya jika mereka bertemu dengannya. Tapi dia tidak pernah menyangka Dusuan dan yang lainnya akan bersujud kepada Ye Bufan dan meminta maaf, dan dia baru saja menerima denda 3 juta kristal abadi tingkat rendah. Bukankah ini pria berumur panjang yang gantung diri karena ingin hidup lebih lama? Karena itu, dia ragu-ragu dan akhirnya memutuskan untuk mengirim uangnya kembali. Jika tidak, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan terjadi. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini, tapi dia langsung mengambil cincin itu tanpa bersikap sopan ketika kristal peri dikirimkan kepadanya. Tuan Alkemis Abadi, kalau begitu aku pergi. Melihat pihak lain tidak marah, tetapi mengambil kembali cincin itu, penegak hukum lapis baja emas menghela nafas lega, dan kemudian pergi dalam sekejap. Ye Bufan masih sedikit bingung. Dia tahu apa yang pasti terjadi, tapi dia benar-benar tidak bisa membayangkannya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara berisik di kejauhan, lalu selusin orang bergegas mendekat, segera mengelilingi kedua orang itu. Bos, si goblin kecil inilah yang melakukannya. Seorang pria dengan mulut tajam dan pipi monyet menunjuk ke arah Yu Huafei. Di seberangnya berdiri seorang pria parubaya kokoh yang budidayanya berada di puncak keabadian agung. Ada 7 atau 8 orang lain di sekitar, semuanya berada di atas Xuanxian dalam budidaya, dan beberapa bahkan mencapai tingkat Yixian agung. Mata pria parubaya kekar itu tajam, dia menatap ke arah Ye Bufan terlebih dahulu, lalu menatap Yu Huafei. Bahkan tuan muda kita berani menyentuh benda yang begitu menarik perhatian. Dapatkan. Begitu dia selesai berbicara, seorang pelayan di puncak Xuanxian bergegas mendekat dan mengulurkan tangan untuk meraih Yu Huafei. Kakak ipar, selamatkan aku. Yu Huafei merunduk dan bersembunyi di belakang Ye Bufan. Keluar dari sini. Meskipun dia belum mengetahui situasinya, Ye Bufan tidak bisa membiarkan gadis kecil itu menderita bagaimanapun caranya. Nak, kamu berani sekali, kamu berani menyentuh orang-orang di keluarga Duku. Pria parubaya itu tertegun sejenak, jelas dia tidak menyangka bahwa Ye Bufan, yang sepertinya hanya memiliki tingkat kultivasi A, keabadian emas, bisa menjadi sangat kuat. Lalu terdengar suara gemuruh, dan dia mengangkat tangannya dan meledakkannya ke arahnya. Ye Bufan juga meninju, dan kedua tinju itu bertabrakan. Pria parubaya itu merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung. Ada rasa sakit yang membakar di tinjunya, dan seluruh orang itu terlempar ke belakang beberapa meter jauhnya. Wah, siapa kamu? Pria parubaya itu menyadari ada yang tidak beres, dan sepertinya dia bukan tandingan pihak lain. Ye Bufan berkata dengan dingin, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Kami dari keluarga Du, kamu tidak boleh menyinggung perasaan kami. Pria parubaya itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Yu Huafei. Gadis kecil ini baru saja terluka. Tolong berikan dia kepada tuan muda kami dan kamu bisa pergi. Alasan mengapa dia memilih untuk mundur sangat terkejut dengan kekuatan Ye Bufan. Ye Bufan memandang Yu Huafei, apa yang terjadi? Dia kakak ipar. Gadis kecil itu berkata dengan acuh tak acuh, baru saja aku pergi membeli ceker ayam dan bertemu dengan seorang pria buta yang ingin mengambil aku kembali. Aku baru saja menendang bolanya. Sungguh konyol kalau orang itu mencoba menakutiku. Bagaimana bisa kakak iparku takut padanya jika dia begitu kuat? Ye Bufan tak mampu berkata-kata. Gadis kecil ini benar-benar keras kepala. Kuncinya adalah, apakah dia punya delusi? Mengapa dia tampak tak terkalahkan di matanya? Tapi bagaimanapun juga, Yu Huafei tidak bersalah atas kejadian ini. Betapapun kerasnya pelajaran yang diberikan kepada anak nakal yang merampok orang di jalan, itu akan terlalu keras. Dia berbalik dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Ini semua kesalahan tuan mudamu yang brengsek itu.
Keluar dari sini. Wah, siapa kamu? Kami adalah keluarga Du. Yang tengah pria tua awalnya ingin dia menggunakan latar belakangnya untuk mengancam pihak lain, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan menamparkan wajahnya dengan mulut besar dan menariknya keluar puluhan meter jauhnya. Ketika orang lain melihat bos mereka dipukuli seperti ini, mereka semua menunjukkan ketakutan di wajah mereka dan mundur satu demi satu. Kamu, pria parubaya itu bangkit dari tanah, merasa malu dan marah. Sebagai kepala pelayan keluarga Du, dia sudah terbiasa bersikap sombong dan sombong selama bertahun-tahun. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Izinkan saya mengatakannya lagi, tidak peduli Anda berasal dari keluarga Zhang atau keluarga Li, keluar dari sini, atau saya akan mematahkan kaki Anda. Tepat setelah Ye Bufan selesai berbicara, dengusan dingin tiba-tiba datang dari udara. Saya benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di kota pengumpulan harta karun ini, masih ada orang yang berani berbicara dengan keluarga Du saya seperti ini. Adalah seorang pria berkulit putih dengan rambut hitam dan janggut panjang. Du Luoxi, kepala keluarga Du, adalah orang yang berkuasa di puncak keabadian. Tuan, Anda di sini. Pria parubaya itu segera berlari ke arah pria berbaju putih, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Anak laki-laki ini sama sekali tidak menganggap serius keluarga Du kita. Dan wanita itu bahkan melumpuhkan keluarga Du, tuan muda tertua, dan bahkan tolong buat keputusannya, tuan. Kamu tidak berguna, keluar dari sini. Du Luoxi mengusir pria parubaya itu dan menatap Ye Bufan dengan suara dingin. Serahkan wanita jalang kecil ini, berlutut dan mohon ampun. Mungkin aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Ye Bufan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Pantas saja pihak lain begitu sombong di keluarganya. Pada titik ini, negosiasi perdamaian tidak mungkin lagi dilakukan, dan kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Ayo, kembali ke gedung alkimia dan tunggu aku. Ye Bufan melambaikan tangannya dan mendorong Yu Huafei keluar. Gerakan ini begitu kuat hingga membuat Yu Hua terbang ratusan meter jauhnya. Saat dia hendak berbalik menghadap Du Luoxi, sosok itu melintas dan gadis kecil itu terbang kembali. Kakak ipar, kenapa aku harus pergi? Garis hitam di kepala Ye Bufan menunjukkan bahwa kesempatan untuk melarikan diri yang telah dia usahakan dengan susah payah telah sia-sia. Kamu benar, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lepas dari tanganku. Du Luoxi tersenyum dingin, mengangkat tangannya dan meraih mereka berdua. Bab 3289 apakah ini masih tinjuku? Pukulan penuh Dazixian sangat kuat, dan tekanan yang luar biasa membuat orang merasa tercekik yang tak terkendali. Ye Bufan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hatinya. Meskipun dia memiliki banyak kartu truf, dia masih tidak mampu melawan kesenjangan kekuatan yang begitu besar. Yu Huafei, yang berada di sebelahnya, tidak memiliki kesadaran sama sekali. Dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat dan berteriak dengan keras. Kakak ipar, pukul dia dengan keras. Kepala Ye Bufan sudah muncul, dia tahu cepat atau lambat dia akan ditipu sampai mati oleh gadis kecil ini. Tapi banyak hal telah terjadi, dan sekarang tidak mungkin untuk bersembunyi. Yu Huafei masih berdiri di belakangnya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengertakkan gigi, menggunakan seluruh kekuatannya, dan memukul dengan keras. Menurut pemikiran Ye Bufan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan puncak keabadian. Dalam pertarungan sengit tersebut, korban jiwa mulai dari luka berat hingga korban jiwa. Namun terjadilah adegan mengejutkan. Pukulannya begitu dahsyat hingga menghantam dada lawan dengan keras. Dengan suara keras yang teredam, Du Luoxi terbang mundur, seteguk darah menyembur ke langit. Semua orang tercengang saat ini. Kepala pelayan keluarga Du dan para pelayan berdiri di dekatnya, mata mereka melebar dan mulut mereka melebar. Seluruh orang merasa seperti baru saja melihat hantu dan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Jenis budidaya apa yang dimiliki kepala keluarga? Itu adalah puncak agung dari yang abadi, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal bahkan di seluruh kota harta karun. Sekarang dia dikalahkan oleh Jin Xian dengan satu gerakan.
Ada yang mengucek mata, ada yang mencubit pahanya, semuanya mencoba melihat apakah mereka sedang bermimpi. Bahkan Ye Bufan pun seperti ini, dia melihat ke arah Du Luoxi, yang terluka parah dan muntah darah, lalu melihat ke bawah ke tinjunya, wajahnya penuh kebingungan. Apakah ini masih tinjuku? Apakah benar seperti yang dikatakan gadis kecil itu bahwa dia menjadi begitu kuat? Tapi bagaimana ini mungkin? Menghadapi makhluk abadi yang hebat, mengalahkannya dengan satu gerakan dan membiarkannya tanpa cedera, tidak ada yang akan mempercayainya. Mungkinkah level lawan sebagai Dewa Agung itu palsu, bahwa dia hanya memiliki momentum tetapi tidak memiliki kekuatan sama sekali? Kakak ipar hebat, kakak ipar sangat luar biasa. Sorakan gadis kecil itu memecah keheningan di tempat kejadian, menarik semua orang dari keterkejutannya dan menyadari bahwa ini bukanlah mimpi, tetapi kenyataan nyata. Aku, Ye Bufan masih tidak percaya. Kekuatan lawannya tidak terlihat seperti dia berpura-pura, tapi dia dikalahkan di tangannya sendiri. Dulosi berjuang untuk bangun, tetapi lukanya terlalu parah, dan organ dalamnya rusak parah. Dia kembali memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh dengan lembut ke tanah. Dia memandang pemuda di depannya, hatinya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Dia jelas memiliki keunggulan absolut, tetapi saat dia mengambil tindakan, budidayanya langsung ditekan. Mungkinkah pihak lain menyembunyikan tingkat kultivasinya? Kekuatan ini sungguh menakutkan. Pada titik ini, dia sudah putus asa untuk membalas dendam, diam-diam mengeluarkan jimat giok, memegangnya di telapak tangannya, dan kemudian menghancurkannya menjadi bubuk. Setelah King Feng dan Lou dan Dusuan kembali, mereka melihat sekeliling aula dan mengamati dengan indera spiritual mereka. Mereka tidak menemukan pria berbaju hitam muncul, dan kemudian dia menghela nafas lega. Terlihat bahwa apa yang dilakukannya dan orang lain sebelumnya membuat pihak lain sangat puas. Hal ini dianggap sudah lulus ujian dan tidak menimbulkan masalah lagi. Setelah duduk, Duan Heng berkata, "Saudaraku, apakah masalah ini sudah dianggap selesai?" Kekuatan mengerikan dari pria berbaju hitam sebelumnya membuatnya masih ketakutan dan ketakutan dari pihak lain. Itu membuat Luo Immortal yang hebat gemetar ketakutan, dan tidak ada yang akan percaya jika dia menceritakannya. Dusuan mengangguk, seharusnya begitu. Tampaknya para senior masih sangat puas dengan apa yang telah kita lakukan. Dia juga diam-diam senang atas keputusannya sekarang. Lu Xiao menghela nafas, tapi kali ini King Feng dan Lou kita benar-benar malu. Dusuan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, kekuatan menentukan segalanya di dunia peri. Selama kita berada di dunia peri, kita tidak perlu terlalu serius. Kekuatan King Feng dan Lou sekarang, tidak ada yang berani meremehkannya. Sedangkan untuk anak laki-laki bernama Ye, dia tidak akan tinggal bersama kita terlalu lama. Segalanya akan menjadi masa lalu ketika dia pergi. Petik 2. Kakak benar, Duan kata Heng. Masalahnya sudah selesai, kuncinya adalah 1 miliar kristal abadi tingkat rendah, yang benar-benar menyakitkan. Petik 2. Meskipun King Feng dan Lou kaya, ia tidak dapat membuat alkimia secepat Ye Bufan, menghasilkan uang setiap hari. Selain itu, jumlah orangnya banyak dan biayanya tinggi. 1 miliar kristal abadi tingkat rendah sudah cukup untuk beberapa tahun. Dusuan menghela nafas, lalu apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang membuat kita menyinggung seseorang yang tidak mampu kita sakiti kali ini? Dia juga sangat tertekan. Tapi saat ini, ekspresinya berubah. Sialan, siapa yang berani menyentuh keluarga Duku? Dusuan langsung marah. Tidak apa-apa diintimidasi oleh orang kuat, tapi dalam sekejap, orang lain menindas keluarga Du. Ternyata sebagai kepala menara King Feng dan, ia juga merupakan nenek moyang keluarga Du. Dari segi senioritas, kepala keluarga, Du Luoxi, masih memanggilnya paman. Justru karena pohonnya yang besar, keluarga Du bisa menjadi salah satu keluarga teratas di kota Jubao, dan anak-anak keluarga Du berani melakukan apapun yang mereka inginkan. Pada saat ini, dia diliputi amarah yang disebabkan oleh pria berbaju hitam dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Setelah menerima pesan kritis, dia segera menghilang dari tempatnya dalam sekejap.
Ye Bufan berdiri di sana, agak bingung dengan situasinya, ragu apakah akan menangani dulu Oxy sepenuhnya. Biasanya, musuh harus dibasmi, tapi bagaimanapun juga, lawan memiliki tingkat kultivasi yang sangat abadi. Begitu jiwanya hancur sendiri atau semacamnya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Pada saat ini, lingkungan sekitar penuh dengan makhluk abadi, total ribuan orang, makan melon dan menonton pertunjukan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kepala keluarga Du dipukuli seperti ini. Pemuda ini pasti pria yang sangat kuat. Tampaknya keluarga Du telah menemui jalan buntu kali ini. Petik 2. Kamu apa yang kamu tahu? Apakah keluarga Du begitu mudah untuk diacau? Ada Daluoxian yang kuat di belakangnya, dan pemuda itu dalam masalah besar kali ini. Semua orang berbicara, tetapi Daluoxi masih lumpuh, di tanah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Pukulan tadi sangat menyakitinya, terutama aura penghancur dari tinju Dewa Kepunahan, dan dia belum bisa pulih sampai sekarang. Kepala pelayan dan pelayan keluarga Du mengelilinginya. Di permukaan, mereka tampak seperti mati-matian melindungi tuan mereka, tetapi kenyataannya, hati mereka sangat ketakutan. Pihak lain menjatuhkan tuan dari keluarga besar abadi dengan satu pukulan. Bagaimana orang seperti saya bisa menghentikannya? Dan ketika orang-orang ini ketakutan, suara kemarahan terdengar di udara. Siapa yang berani menyentuh keluarga Du kita karena keberanian mereka? Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh jatuh di depan Daluoxi. Itu adalah Du Xuan yang marah. Bab 3890, menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Paman, setelah melihat Du Xuan, Daluoxi berjuang untuk bangkit dan bergegas ke arahnya dengan wajah sedih. Paman, anakku lumpuh dan aku dipukuli seperti ini. Keluarga Du kami telah diintimidasi secara menyedihkan. Kamu harus membuat keputusan untuk kami. Keluarga Duku. Du Xuan sangat marah dan melihat ke arah jari Daluoxi. Ketika dia melihat Ye Bufan, dia tertegun sejenak dan kemudian melihat sekeliling dengan sedikit ketakutan. Yang lain bersembunyi. Tidak ada target lain di kejauhan. Ye Bufan menyentuh hidungnya dan merasa geli. Sungguh suatu kebetulan. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini akan menjadi pelindung keluarga Du. Begitu cepat. Petik 2. Saya, Du Xuan seperti air dingin yang dituangkan ke kepalanya, dan kemarahan di hatinya langsung tercurah. Sebelumnya, bahkan istana penguasa kota akan memberinya wajah, tetapi pemuda di depannya adalah kasus khusus. Pada saat yang sama, dia merasa sangat kuat di dalam hatinya. Ketakutan, Ye Bufan tampaknya memiliki tingkat budidaya Dewa Emas. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, cucunya berada di puncak Dewa Besar, tetapi sekarang dia berada di puncak dipukuli seperti ini. Pasti ada keadaan lain, mungkin senior itu. Memikirkan langkah tuannya. Berlutut dan kehilangan muka. Dia juga memberinya 1 miliar kristal abadi mendapat masalah karena keturunannya yang tidak layak. Tidak mengetahui hal ini, melihat Du Xuan tidak mengambil tindakan, dia mengira pihak lain telah gagal menentukan targetnya, jadi dia berteriak lagi, Paman, itu anak itu, bunuh dia dan curahkan amarahmu, kemarahan pada keluarga Du kami. Aku akan membunuhmu dulu, bajingan. Du Xuan menamparnya ke tanah, dan hatinya penuh amarah. Apakah mudah untuk hidup selama ribuan tahun? Anda harus bersujud untuk meminta maaf kepada orang lain, dan memberikan sejumlah besar kristal peri, tetapi pada akhirnya, dia hampir kehilangan semua usahanya. Daluoxi memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya penuh kebingungan. Haruskah anak ini diberi pelajaran? Berlututlah dengan cepat. Du Xuan meraih Daluoxi, menendang lututnya, dan berlutut di tanah dengan keras. Petik 2. Berlututlah dengan cepat, Tuan Alkemis Abadi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, Tuan Alkemis Abadi, saya benar-benar minta maaf. Kurangnya disiplin saya pada keluarga saya yang membuat Anda tertawa. Daluo, si berlutut di sana, masih bingung, tetapi dia mengerti satu hal. Pemuda di depannya memiliki terlalu banyak latar belakang. Dia tidak mampu memprovokasi dia.
Bahkan leluhurnya pun tidak berani memprovokasi dia. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia ada di sini? Belum lama ini, leluhur yang dianggap superior di hati keluarga Du berlutut seperti ini. Setelah Du Xuan selesai berbicara, dia menamparkan bagian belakang kepala Du Luoxi lagi. Menunggu, cepat bersujud kepada ahli ramuan dan minta maaf. Saya minta maaf, Tuan Alkemis Abadi. Saya menyinggung Anda karena kebutaan saya. Saya bersujud kepada Anda di sini untuk meminta maaf. Petik 2. Sebagai kepala keluarga, Du Luoxi juga merupakan orang yang fleksibel. Melihat nenek moyangnya tidak mampu menyinggung perasaannya, dia langsung mengesampingkan nilainya dan bersujud untuk meminta maaf. Namun, orang-orang di sekitarnya kaget. Apa yang terjadi? Keluarga Du dipukuli seperti ini. Tampaknya leluhur datang dan meminta maaf dengan senyuman di wajahnya. Sekarang bahkan kepala keluarga pun berlutut. Siapa pemuda ini? Tanda tanya. Kepala pelayan dan keluarga Du di belakangnya bahkan lebih terkejut. Saya belum pernah melihat hal seperti ini selama bertahun-tahun. Keluarga Du selalu menindas orang lain. Kapan mereka pernah diintimidasi seperti ini? Tidak terlalu terkejut sekarang. Meskipun dia tidak tahu alasannya, ada sesuatu yang salah. Satu hal yang pasti, lelaki tua Du di depannya sangat takut pada dirinya sendiri. Sekarang setelah ada hasil ini, akan lebih mudah untuk menanganinya. Dia tersenyum tipis, saya tahu bahwa disiplinnya tidak ketat, jadi saya akan mendisiplinkan mereka lebih ketat ketika saya kembali. Yang dikatakan Alkemis Abadi adalah aku pasti akan menghukum para junior ini dengan berat ketika aku kembali. Pada saat ini, beraninya Du Xuan mengatakan tidak, dia mengangguk dengan wajah tersanjung. Sikap yang baik, Ye Bufan berkata sambil tersenyum, tapi sekarang cucumu yang tidak kompeten membuat takut temanku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ini, keluarga Du. Ku bersedia memberikan kompensasi. Pergelangan tangan dan tembak satu cincin penyimpanan muncul di telapak tangan Anda. Tuan Master Alkimia Abadi, ini adalah 100 juta kristal abadi tingkat rendah. Mohon terima dengan senyuman. Du Xuan sangat patah hati hingga dia berdarah. Ini membuatnya kehilangan 100 juta yuan lagi, tapi sekarang itu berasal dari sakunya sendiri. Keluarkan kristal peri. Tapi tidak mungkin. Pemuda di depannya terlalu aneh. Jika makhluk abadi emas bisa mengalahkan puncak Dewa Agung, pasti ada bayangan pria berbaju hitam di belakangnya. Saya tidak mampu memprovokasi dia, saya benar-benar tidak mampu memprovokasi dia. Jika tidak hati-hati, keluarga Du bisa saja mengalami bencana, dan kini Anda hanya bisa mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Orang-orang di sekitarnya gempar. Apa yang terjadi? Kapan keluarga Du menjadi begitu pengecut? Ya Tuhan, untuk dipukuli seperti ini, aku masih harus membayar 100 juta kristal abadi tingkat rendah. 100 juta? Itu aku belum pernah melihat begitu banyak kristal peri dalam hidupku. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun satu hal yang pasti, pemuda ini memiliki latar belakang yang hebat. Bahkan keluarga Du yang sombong dan mendominasi pun akan berlutut saat melihatnya. Ye Bufan meraih cincin itu lalu melambaikan tangannya. Oke, lain kali berhati-hatilah. Setelah mengatakan itu, dia membawa Yu Huafei bersamanya, dan mereka berdua pergi. Melihat ke belakang mereka, para penonton dipenuhi dengan rasa iri dan iri. Mampu menekan wajah keluarga Du ke tanah dan menggosoknya dengan keras, dan pada saat yang sama mengambil sejumlah besar kristal abadi, jelas merupakan sesuatu yang tidak akan pernah berani dipikirkan oleh banyak orang. Du Xuan menghela nafas lega dan mengulurkan tangan untuk meraih Du Luoxi. Kamu bajingan, kembali ke sini. Kemudian kedua orang itu menghilang dari tempat itu. Keluarga Du benar-benar dipermalukan hari ini dan tidak malu untuk tinggal di sini lagi. Semua majikan telah pergi, dan kepala pelayan serta orang-orang yang tersisa semuanya melarikan diri karena malu bahkan jika mereka berani untuk tinggal. Setelah kembali ke gedung alkimia dan menutup pintu, Ye Bufan mengatur ulang acara hari ini, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk. Jika bukan karena 1,1 miliar kristal abadi tingkat rendah di saku saya
saya akan mengira semua ini hanyalah ilusi. Setelah berpikir lama, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menoleh untuk melihat gadis kecil di sebelahnya. Kamu mengatakan bahwa lelaki tua itu jelas-jelas seorang Luoxian yang hebat. Mengapa kamu begitu takut pada aku? Gadis kecil itu terkikik, karena kakak iparku sangat hebat. Petik 2. Ye Bufan sendiri tidak mempercayai alasan ini. Dia menggelengkan kepalanya, karena dia tidak dapat memahaminya, dia tidak memikirkannya. Aku akan menghadiri pelelangan besok. Tunggu aku di gedung alkimia. Berhentilah berlarian, dan jangan keluar untuk menimbulkan masalah. Dia sekarang takut pada pembuat onar ini berjalan dan menyebabkan keributan besar. Sial, tidak ada yang tahu apa lagi yang akan terjadi besok. Yu Huafei cemberut dan berkata tidak puas, tidak, aku harus pergi ke pelelangan dengan saudara iparku. Kamu tidak bisa pergi ke sini. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, tingkat bintang Zixinglo ini pelelangan sangat tinggi, hanya satu orang yang bisa masuk. Anda tidak bisa pergi tanpa undangan. Inikah yang kamu bicarakan? Aku mengerti. Membalik pergelangan tangannya, dan undangan merah besar muncul telapak tangannya.